Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Perkenalkan, warahmatullahi wabarakatuh. perkenalkan nama saya Julija Rahman. Di sini ada Pak Apin, ada Bu Novia, ada Bu Jola, dan Bu Cindy. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas sebuah isu, yaitu kenaikan harga BBM dan kelangkaan jenis bahan bakar minyak solar yang berkala bersubsidi. Dari pandangan Smart ASN, langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut pandangan Anda sebagai ASN, mengapa harga bahan bakar minyak di Indonesia mengalami kenaikan? Mungkin Pak Apin bisa langsung menjawabnya. Ya, terima kasih Pak Yulizar. Wah, ini ya masalah BBM ini sangat hot news sekali ya di kalangan masyarakat ya termasuk kita ya merasakan dampaknya lah istilahnya ya. Ya, Nah, itu kan kita mungkin kita bisa kaitkan dengan yang pertama stabilitas ekonomi dunia mungkin ya. ya, Nah, dalam beberapa bulan ke belakang ini kan kita sempat mendengar ya isu-isu dari Rusia dan Ukraina ya konflik ya. Nah, war mereka. Nah, di situ mungkinlah untuk stabilitas ekonomi dunianya itu sangat berpengaruh sekali ke seluruh bagian dunia. Mungkin tidak hanya Indonesia saja yang terdampak, mungkin seluruh dunia yang mungkin yang berkoalisi dengan mereka atau tidak itu pasti berdampak lah untuk stabilitas ekonomi termasuk nanti arahnya ke minyak dunia ini kan sebagai bahan utama dari istilahnya apa ya bahan utama lah istilahnya dari mungkin dari pabrik untuk bahan bakar pabrik dan kendaraan bermotor sendiri pun itu kan uh, hal yang vital bagi bagi seluruh masyarakat. Nah, di sini kan saya bisa berbagi sedikit ya tentang apa gambaran kenaikannya minyak dunia itu seperti apa sih kita letternya saya izin share screen sedikit ya Pak Yulizar ya. ya bisa. Nah, kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat dari tren kenaikan harga. Nah, dari awalnya itu sebenarnya tren kenaikan harganya itu sangat signifikan ya. Kita lihat dari bulan April ya. Ini malahan dia itu menembus harga minus sebenarnya karena mungkin karena COVID ya. Jadi kan bergejolak juga harganya. Tapi dalam kondisi sangat turun, nah, terjun bebas di harganya. Nah, pada saat COVID sudah mulai mereda. Nah, di sini ada tren kenaikan ditambah lagi dengan isu-isu tadi, isu-isu konflik perang tadi ya, mungkin itu biasanya sangat berpengaruh sekali di dunia financial market, terutama itu sangat pengaruh sekali untuk berita tersebut. Nah, habis itu kita bisa menelaah dari kekuatan indeks dolar sendiri. Nah, di sini juga kelihatan kan mengalami tren kenaikan juga. Nah, dari bulan apa ini? Bulan Juni dari Juni 2021 trennya sudah drastis naik ya sampai sekarang dalam 1 tahun ini trennya mengalami kenaikan otomatis di sini kita lihat dari segi uh, indeks rupiah otomatis jikalau indeks dolar menguat otomatis rupiah kita biasanya itu mengalami namanya tren penurunan karena terbalik harganya mahal lah istilahnya. Tapi kan kalau di sini lihat trennya menaik, tapi kalau kita baca itu trennya mahal, rupiah kita mahal, rupiah kita tuh tidak kuat terhadap dolar. Jadi kan satu rupiahnya jadi sekarang 14.800 ya ditutup untuk minggu ini. Nah, itu pada saat dolar mahal otomatis nilai apa namanya untuk rupiahnya juga berimbas kepada harga-harga biasanya kan emas yang berpengaruh langsung minyak dunia pun bisa juga karena kan aktivitas trading dunia itu menggunakan dolar biasanya. Nah, otomatis kan kalau dolar kita lemah terhadap dolar, otomatis kita bayarnya lebih mahal dong. Nah, itu mungkin itu sedikit gambaran dari saya Pak Yulizar. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Apin atas pandangannya. Lanjut ke pertanyaan kedua. Dari segi APBN,
apakah dana untuk subsidi bahan bakar itu perlahan dikurangi atau mungkin ditambah sebanding dengan kenaikan harga minyak mentah dunia ini? Bisa Bu Jola untuk menanggapinya atau teman-teman yang lain? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau kita melihat dari realitas sekarang di lapangan, ya harga minyak kan juga naik. Kembali lagi dari ke pernyataan dari Bapak Afin, karena memang harga minyak mentah dunia naik, makanya harga BBM juga naik seperti itu. Nah, itu poin yang pertama. Berarti tidak ada kemungkinan dikurangi. Tidak ada kemungkinan ditambah subsidi, mestinya ditambah subsidinya. Kalau ditambah subsidinya kan otomatis lebih murah kayak gitu. Yang poin yang kedua adalah ada kemungkinannya di subsidinya dikurangi karena kan memang wacana untuk mengurangi dari subsidi itu sudah lama kayak gitu. Jadi mumpung ada kesempatan karena harga minyak mentah dunia naik, mungkin sedikit perlahan dikurangi dari subsidinya itu sendiri. Kalau menurut pendapat saya seperti itu. Mungkin teman-teman yang lain mau menambahkan. Izin menambahkan, Iya, Bapak silakan. Julijar. Oh iya, iya. Kalau menurut saya sih agak lebih condong ke yang Bapak Afin tadi ya, karena harga minyak mentah dunia itu sudah naik. Sebenarnya subsidi kita itu tetap stagnan saja. Jadi karena harganya sudah naik duluan, makanya pemerintah tidak bisa lagi untuk menambah subsidinya, jadi harganya malah naik. Jadi bukan karena subsidinya berkurang atau subsidinya dicabut ya, tapi subsidinya tetap, cuman memang karena harganya saja yang sudah naik duluan, makanya terlihat seperti subsidinya dicabut, padahal tidak. Jadi itu yang harus kita tekankan sebenarnya kepada masyarakat, bahwa pemerintah itu masih care kok terhadap masyarakat, seperti itu. Iya. Seperti itu saja. Gimana Bu Cindy atau Pak Apin, ada yang bisa ditambahkan? Cukup. Ya, Bu Cindy silakan. Enggak, lanjut Afid. Iya, mungkin saya menambahkan sedikit. Jadi kan tadi kan saya bilang kan ada kenaikan harga minyak mentah dunia ya. Tapi kan nanti pertanyaan di masyarakat loh, kok ketika minyak mentah turun, harga minyaknya kok tidak turun? Pasti begitu Nah, dong. Nah, di sini faktanya, jadi begini teman-teman. Faktanya ini minyak BBM yang dijual di pasaran harga di Indonesia, harga eceran tertinggi di Indonesia itu sebenarnya di bawah harga ekonomi, artinya apa namanya, penjualannya itu kalau dibilang itu, makanya kan ada Pertamina kadang rugi katanya kan gitu, karena mereka menjualnya memang di bawah harga semestinya. Nah, ketika minyak turun ya udah gitu loh, kan mereka sudah menjual di bawah harga yang seharusnya ditetapkan, istilahnya harga ekonomis lah, seharusnya di bawah harga ekonomis. Nah, beda dengan ketika ada kenaikan, otomatis kan dia tidak bisa lagi, karena dia sudah di bawah harga pasar menjual, otomatis bebannya ketika minyak mentah naik, bebannya ya semakin semakin berat di sisi Pertaminanya gitu. Nah, itulah sedikit gambaran. Nanti kan, wah minyak dunia turun kok nggak turun, ketika naik ya dinaikkan gitu. Sebenarnya kan letak permasalahannya di sana, karena Pertamina juga pemerintah menetapkan harga eceran tertinggi itu di bawah harga pasar semestinya gitu. Ya menurut saya segitu. Terima kasih. ya terima kasih kepada teman-teman untuk tanggapannya. Ya, lanjut untuk pertanyaan yang ketiga. Untuk menanggulanginya, apakah ada kebijakan pemerintah terkait pembelian bahan bakar, khususnya BBM yang bersubsidi, yang rasa saya masih banyak yang salah sasaran untuk pembelian solar dan Pertalite yang bersubsidi nih. Gimana Bu Cindy, ada tanggapannya? Ya, terima kasih atas pertanyaan dan kesempatannya. Menurut saya, dalam memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran, harusnya pihak pemerintah dan Pertamina itu menerapkan aturan pembelian BBM, di mana yang bisa beli BBM itu hanya yang sudah terdaftar di dalam sistem M-Pertamina. M-Pertamina itu sendiri adalah aplikasi layanan keuangan digital untuk pembelian bahan bakar minyak. Aplikasi ini digunakan untuk pembayaran BBM secara non-tunai.
di SPBU. Tentunya ini akan memberikan keuntungan untuk orang-orang sekarang, di mana kan kebanyakan nih sekarang sudah tidak menggunakan uang cash untuk melakukan transaksi apapun itu. Gitu. Jadi mungkin ada teman-teman bisa menambahkan. Silakan teman yang lain bisa menambahkan, mungkin Bu Jola atau Bu Novia atau Pak Apin. Kalau saya ini bukan menambahkan sih, cuman saya ada sedikit pertanyaan. Kebetulan kan saya membuka web dari My Pertamina. Nah, Iya. di sana dijelaskan tutorial pendaftaran dari kalau mau daftar di My Pertamina nih bagaimana, apa yang harus disiapkan dokumen-dokumennya kan. Nah, di sini tuh ada beberapa jenis yang harus disiapkan. Bisa KTP, foto diri, STNK. Berarti nanti apakah ini itu ada pembatasan ya per manusia, per pribadi gitu, berapa liter satu bulannya begitu ya nantinya? Ya, Pertanyaan bisa saya. ditanggapi Bu Jola atau Pak Apin? Ya, izin menanggapi dari Ya, bisa. pertanyaan Bu Novia. Mungkin itu salah satu dari tujuan fungsi kenapa harus ada penguploadan KTP, terus sampai ke kendaraan juga kan BPKB dan sebagainya. Nah, mungkin itu tujuan dari My Pertamina ini sendiri karena kan kita ketahui bersama bahwa di Indonesia sendiri pengecer itu masih banyak kayak gitu dan masalahnya kalau pengecer itu tidak mengambil dari yang subsidi untuk keuntungannya itu tidak apa-apa kayak gitu. Tapi kan dia mengambil dari subsidi, terus kemudian subsidi habis, kemudian yang memang mau mengambil subsidi tersebut jadinya tidak kebagian. Nah, mungkin itu salah satu cara pemerintah dengan menerbitkan My Pertamina untuk supaya subsidi ini tepat sasaran kayak gitu. Jadi itu salah satu caranya. Kemudian yang lainnya juga kan kita sekarang di era sekarang kan teknologi kayak gitu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Cindy sudah memang suatu kewajiban sih kita update dan My Pertamina ini sendiri memang sejalan dengan era yang sekarang kita tidak perlu menggunakan uang yang maksudnya tidak perlu cashless lah jadi tidak perlu bawa uang tunai kita bisa pakai uang digital. Setelah itu juga banyak sih fitur-fitur yang ditawarkan oleh My Pertamina jadi misalnya kita bisa dapat poin kemudian juga yang terbaru ini masih dikembangkan kita juga bisa calling Pertaminanya dan mereka mengantarkan BBM-nya kayak gitu kalau misalnya kita kehabisan bensin di jalan apa gimana jadi bisa terus kita juga bisa update tentang lokasi-lokasi SPBU terdekat gitu apalagi kan buat yang sering perjalanan jauh apa gimana kayak gitu mengetahui tidak mengetahui di mana lokasinya nah itu bermanfaat sih maksudnya fitur-fitur yang di sana juga sudah sejalan dengan di era sekarang kayak gitu bagus sih My Pertamina tinggal penerapannya aja lagi dan evaluasinya nanti bagaimana kayak Untuk pertanyaan selanjutnya kan ini ada beberapa jenis yang persyaratannya sesuai dengan misalnya kendaraan pribadi apa syaratnya, kendaraan komersial apa syaratnya. Nah, di sini tuh ada disyaratkan untuk non kendaraan. Kira-kira menurut teman-teman non kendaraan ini seperti apa ya? Apa ada yang bisa menerangkan seperti itu? Soalnya kan kalau yang kendaraan pribadi kan syaratnya ada KTP, foto diri STNK, foto kendaraan tampak depan, foto nomor polisi. Sedangkan di sini ada syarat untuk non kendaraan. Nah, bagaimana ya itu teman-teman non kendaraan ini? Apakah ini yang dimaksud dengan pembelian BBM dengan jerigen atau bagaimana? Kalau menurut kalau menurut saya mungkin itu buat pembelian jerigen untuk genset, Bu. Mungkin menurut saya. Kalau Ibu Jola atau Pak Apin ada yang ditambahkan terkait pertanyaan tersebut? Ya, kalau yang sepemahaman saya untuk non kendaraan sendiri kan untuk yang fasilitas atau alat-alat yang memang membutuhkan BBM, tetapi membutuhkan BBM jadi kayak tadi genset atau mungkin kayak saya tidak tahu sih misalnya apakah dalam penelitian elektronik kayak gitu apakah yang kayak jenis teknik mesin kalau misalnya kita mengembangkan mesin kayak gitu kan otomatis kan kita perlu bensin kan buat testing alatnya dan sebagainya sedangkan motornya belum launching belum keluar BPKB dan sebagainya nah mungkin untuk kayak penelitian seperti itu bisa makanya dari konteksnya non
non kendaraan karena memang kendaraannya belum jadi, atau mungkin yang kayak alat-alat tadi disebutkan oleh Bapak Juli kayak genset kan juga perlu seperti itu. Jadi mungkin tujuannya itu karena tetap perlu juga beli tanpa yang kendaraan kayak gitu. Ada tanggapan lain, teman-teman? Ya, sedikit menambahkan saja mungkin dari penjelasan teman-teman mungkin kurang lebih juga ya kan. Gini misalkan pembelian jerigen itu kita ambil contoh yang enak tuh gini, misalkan kalau di hulu sungai atau di Kalimantan ya kelotok ya kan istilahnya. Nah, kelotok itu kan nggak mungkin kita kita boyong kelotoknya ke SPBU ya kan. Nah, jadi kan membelikan dengan jerigen. Habis itu ini traktor misalkan kan itu kan dia perlu di solar ya kan biasanya kan. Nah, disitulah letak di apa namanya ada tools yang pembelian non kendaraan gitu. Menurut saya gitu Pak Yuzar. Ya, terima kasih untuk tanggapan pertanyaan yang ketiga. Lanjut untuk pertanyaan yang keempat. Menurut saya aplikasi My Pertamina ini masih sulit sih diterapkan di Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Ya, Bu Novia bisa menanggapinya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya, Bapak. Menurut saya kenapa jadi aplikasi My Pertamina ini masih sulit diterapkan? Yang pertama karena budaya dari masyarakat kita kan agak kurang membaca. Selain kurang membaca, bisa juga dikarenakan edukasinya kurang menarik nih. Bisa jadi kan edukasinya cuma berupa leaflet, cuma berupa step-step yang ada di koran. Jadi seharusnya edukasinya tuh dibikin lebih menarik, misalnya dibikin melalui iklan. Jadi kan lewat video atau lewat peragaan langsung misalnya di Pertaminanya. Jadi yang menjadi masalah mungkin itu sih, atau karena tidak adanya handphone untuk download dari si My Pertaminanya itu. Mungkin masalahnya itu sih kenapa sulit untuk diterapkan. Bisa jadi karena SDM-nya atau karena alatnya yang nggak ada gitu. Dari teman-teman yang lain ada yang mau ditambahkan atau tanggapan yang lain? Ya, mungkin dari saya sedikit ada tambahan. Mungkin untuk aplikasi sendiri itu memang masih jadi PR untuk Pertamina ya bagaimana nanti ke depannya untuk pengembangannya yang jelas. Nah, kan di situ kan kalau kita lihat juga kan dari isu-isu sebelumnya kan bahwa kan ada penguploadan STNK dan lain sebagainya. Nah, itu kan kadang kita jadi momok juga. Jadi ini kan misalkan STNK yang bersangkutan ini atas nama si A, ternyata di KTP si B atau terbalik di KTP si A, STNK-nya si B karena kan belum balik nama. Nah, itu bagaimana nanti untuk proses verifikasinya karena kan terkait nama kepemilikan ya kan. Nah, itu kan merupakan PR juga nanti ke depannya bagaimana koordinasinya antar sektor lah. Itu kan nanti arahnya kan ke bagian kalau kita kenal kan Samsat ya sekarang. Nah, untuk kendaraan motor ya kan. Nah, di situ nanti mungkin PR-nya yang lebih sulit nanti mungkin. Nah, itu. Kalau masalah pengembangan teknologinya itu sebenarnya sudah bagus, cuman kan dari SDM kita mungkin kita masih ada perlu masa transisi lah kan, karena kan kita kan ada di era sekarang ini kan ada yang namanya kalau golongan milenial itu kan sudah terbiasa dengan fasilitas-fasilitas teknologi fintech lah, finansial teknologi seperti My Pertamina itu kan konteksnya sebagai kayak seperti fintech juga ya kan karena top up-nya kan di sana kan ada link aja ya kan biasanya kan, dan bank-bank BUMN yang lainnya dengan fitur mobile banking biasanya itu sudah kalau golongan milenial itu sudah biasa lah gitu kan. Yang jadi masalah ini kan golongan yang senior di atas kita nih ya kan, bagaimana nanti ketika beli bensin bingung ya kan. Nah, itu juga apa namanya juga PR sebenarnya untuk Pertamina, dan juga kan dilihat dari kondisi geografisnya kan kadang di tempat kita ini terkendalanya itu jauhnya SPBU Pak Yulizar ya kan, kita hubungkan ke sana ya. Nah, itu kan SPBU jauh ya kan, dari misalkan di pelosok pegunungan nih sulit menjangkaunya kan, makanya kan tadi kan masih adanya maraknya pembelian dengan jerigen pengeceran itu sebenarnya kan arah apa namanya isunya ke sana. Nah, tapi kan seiring dengan jalannya waktu kan kita sudah pernah lihat Pertasok teman-teman.
Nah, itu kan sebagai solusi ya kan untuk pelosok yang jauh itu kan ada Pertasop kan. Nah, di situ kan SPBU mini lah. Jadi kan ibaratnya yang orang yang bermodal nggak seperti SPBU kan bisa lah apa namanya mendirikan Pertasop gitu. Itu solusi sih juga Pertasop itu menurut saya ya. Mungkin itu aja Pak Yulizar dari saya. Mungkin saya sedikit menambahkan lagi, bisa juga sih sebagai saran untuk Pertamina sendiri menyediakan seperti kader-kader atau sales-sales ya di setiap SPBU-nya. Maksudnya jika ada pihak yang golongan senior ini merasa kebingungan mengaplikasikan si My Pertamina bisa dibantu. Jadi bukan merepotkan dari si operator bensinnya, tapi udah ada sendiri yang membantu. Dan bisa lagi dijelaskan mengenai, kadang kan ada nih berita-berita di masyarakat bahwa dulu nggak boleh main handphone di SPBU, sekarang malah disuruh main handphone di SPBU. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi kepada masyarakat ini bahwa apa sih yang boleh, apa sih yang tidak, yang dioperasikan di handphone pada saat di SPBU. Mungkin itu saja. Bagaimana tanggapannya Bu Jola atau Bu Cindy? Ada yang perlu ditambahkan? Oke, saya menambahkan sedikit ya mengenai pertanyaan kenapa jadi My Pertamina itu kan memang sulit kayak gitu diterapkan. Tapi menurut saya dengan launchingnya My Pertamina, maksudnya kan ini kebijakan langsung dari pemerintah. Mau tidak mau kalau harus dilakukan kayak gitu kalau memang masih mau isi bensin. Karena kita bercermin dari pengalaman yang sebelumnya. Waktu pertama kali Gojek, GoFood kayak gitu. Nah, pertama kali launching kan juga banyak yang Kontroversi ya. kontroversi banget kayak gitu, tidak Iya. setuju lah, macam-macam lah kayak gitu. Tapi kan sekarang itu jadi hal yang tidak bisa, apalagi sekarang pas COVID kayak gitu. Itu sekarang jadi malah hal yang tidak bisa tidak bisa kita singkirkan dari kehidupan kayak gitu. Jadi Melekat lah ya. dengan adanya kebijakan ini nanti mau tidak mau semuanya akan jadi bisa bagus sih sudah dari kebijakan ini sendiri, apalagi disesuaikan dengan teknologi dan era sekarang. Insya Allah pasti bisa, ditambah lagi dengan saran-saran dari Bu Novia itu sudah bagus. Ya, sekian. Ya, terima kasih atas tanggapannya. Untuk diskusi kali ini mungkin saya tutup dengan sebuah kesimpulan dari pandangan ASN yang smart. Sebagai seorang ASN dan sebagai manusia yang hidup di era sekarang, mengikuti perkembangan zaman merupakan suatu keharusan. Tapi masih perlu diperhatikan yaitu perkembangan jangan sampai kita mengikis rasa cinta kita terhadap Indonesia. Penggunaan My Pertamina juga dipandang suatu inovasi untuk memudahkan era sekarang. Maka sangat bagus untuk diterapkan penerapan ini untuk menghadapi era sekarang yang sudah masuk ke era revolusi industri 4.0. Sekian dari kami. Kalau ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.